Sutra Teratai yang Menakjubkan Bab 8 500 murid menerima peramalan. Shin Fa Xiang Sutra Teratai episode 1129. Merahasiakan kalau di dalam adalah bodhisattva, sedangkan di luar menampakkan penampilan Srawaka. Orang-orang berkapasitas kecil mencari ajaran kendaraan kecil. Mereka menjadi malas dan mundur dari ikrar kendaraan besar. Dengan segala metode terampil dari Buddha, membaur tanpa terdeteksi, mengumpani, membimbing dan menyadarkan. Memungkinkan para makhluk untuk memasuki kebijaksanaan Buddha dan ajaran dari pembebasan yang tak terbayangkan. Melatih diri di ajaran kendaraan besar diperlukan kerja keras. Sungguh sangat sulit mempraktekannya. Ingin mempraktekkan ajaran kendaraan besar harus membangun keyakinan yang kokoh. Tetapi kebenarannya, ajaran kendaraan besar diajarkan Buddha sedemikian. Tidak hanya memberi manfaat kepada diri sendiri, harus memberikan manfaat kepada orang lain. Bahkan harus masuk ke kumpulan orang banyak. Tidak terpengaruh dan tercemar oleh kerisauan dan kegelapan batin yang ramai. Muncul dari lumpur namun tidak tercemar. Ini adalah keterampilan bunga teratai. Kita harus memilikinya. Terdapat murid yang demikian di antara murid Buddha, yaitu merahasiakan kalau di dalam adalah semangat bodhisattva, sedangkan di luar menampakkan penampilan Srawaka. Berinteraksi bersama dengan praktisi dari ajaran kendaraan kecil. Dia tahu bahwa praktisi ajaran kendaraan kecil, akar kapasitas pelatihan mereka juga belum matang. Maka tidak perlu mengajarkan ajaran kendaraan besar kepada mereka. Ini oleh Sang Buddha pada bab metode terampil dan bab perumpamaan sudah mengatakan demikian. Hanya orang yang memiliki keyakinan besar dan akar kapasitas besar dapat menerimanya dan menerima dengan sukacita, bersedia untuk bersumbangsi. Orang yang mempraktikkan ajaran dalam tindakan nyata, barulah dapat mengajarkan mereka prinsip kebenaran sejati dari ajaran kendaraan besar. Jika orang yang tidak dapat menerima juga tidak bersedia membangkitkan tekad, orang yang demikian, kita juga tidak perlu memaksakan mereka. Jika kita membiarkan mereka mengemban tanggung jawab besar, mengajarkan Dharma Agung, dia juga tidak dapat mengembannya. Sebaliknya, mereka akan menfitnah. Mereka malah akan mencelakai diri mereka sendiri dengan Dharma ini. Juga bisa memfitnah Dharma. Sebelumnya di bab metode terampil dan bab perumpamaan juga pernah membahasnya. Ini adalah kebijaksanaan Buddha mengajar sesuai dengan kapasitas. Membicarakan prinsip kebenaran tidaklah sulit. Untuk mengajar sesuai dengan kapasitas barulah sangat sulit. Jadi Purna Maitrayani Putra juga sama seperti ini. Dia mempelajari metode terampil Sang Buddha, digunakan dalam mengajarkan Dharma. Dia menyerap sepenuhnya. Biasanya di luar akan melakukan apa yang Sang Buddha ingin lakukan. Membabarkan Dharma yang diajarkan Sang Buddha. Ketika memasuki kumpulan Sangha,
dia akan menyembunyikan praktik bodhisatwanya dan tampil sama seperti para swarawaka pada umumnya. Dengan akar kapasitas yang kecil, di dalam sangha ada 6 keharmonisan, bekerja sama dan hidup bersama. Ini adalah contoh teladan di sangha. Sang Buddha terus memujinya di dalam naskah sutra saat ini. Pujian dari Sang Buddha memberikan peramalan kepada Purna Maitrayani Putra atas berkah untuk mencapai kebudaan. Sekali lagi menggunakan syair dalam sutra tersebut agar semua orang dapat mendengarkan kembali dan memahami bahwa Purna Maitrayani Putra seperti ini menyembunyikan ajaran kendaraan besar. Di dalam praktik jalan bodhisattva, di tengah kelompok sangha dia merasa khawatir. Takut bahwa orang-orang di sekitar yang sedang berlatih, jika dia membicarakan kepada mereka tentang ajaran kendaraan besar, maka mereka akan meninggalkannya. Tidak bisa lagi berkumpul dengan mereka. Oleh karena itu, kendaraan kecil, orang dengan akar kapasitas kecil, takut akan ajaran kendaraan besar. Yang akar kapasitasnya kecil ini bisa ketakutan dengan ajaran kendaraan besar. Mereka menjadi malas dan mundur dari ikrar kendaraan besar. Jika dia tidak ada niat membangkitkan tekad besar, kamu membabarkan Dharma Agung kepadanya, dia akan menjadi risau. Dia bisa takut. Kamu menyuruhnya untuk mengemban tanggung jawab, maka dia akan mundur dan menghilang. Bahkan untuk membina diri, dia bisa menjadi tidak berani berlatih. Orang-orang berkapasitas kecil mencari ajaran kendaraan kecil. Orang seperti ini adalah lebih enggan untuk berkegiatan di luar. Tidak bersedia untuk masuk ke tengah orang banyak. Tidak bersedia untuk berkumpul dengan orang banyak. Dengan sabar menggunakan dharma yang membimbing dan menyelamatkan. Tidak ada satu cara pun yang mereka bersedia lakukan. Mereka menjadi malas dan mundur dari ikrar kendaraan besar. Meskipun mereka berniat hendak membina diri, saat menerima ajaran Buddha, juga ada niat hendak mencapai kebudaan, juga bisa mengagumi para bodhisattva. Bodhisattva bisa masuk ke tengah orang banyak, juga ada rasa kagum seperti ini. Juga ada terpikir ingin belajar. Tapi setelah melewati satu masa, mereka menjadi malas dan mundur dari ikrar kendaraan besar. Saat Sang Buddha berada di dunia, di tengah kumpulan murid juga ada yang seperti ini. Apalagi di saat kita sekarang ini. Oleh karena itu, Sang Buddha demi semua makhluk yang ada, tidak ingin membuat mereka takut, sehingga mundur dari ajaran kendaraan besar seperti ini. Oleh karena itu, maka Buddha dengan selangkah demi selangkah memberi bimbingan dengan sabar dan secara sistematis. Purna Maitrayani Putra adalah belajar dari Buddha. Mempelajari berbagai macam metode terampil dari ajaran sementara Buddha. Dengan demikian membaur tanpa terdeteksi dan mengumpani untuk membimbing dan menyelamatkan.
Membaur artinya adalah bersama-sama dengan semua orang, bergaul dengan orang banyak, masuk ke dalam kerumunan. Di tengah kerumunan orang banyak, membuat semua orang tidak mengetahui, tidak tahu dia memiliki bakat seperti ini. Tidak tahu dia memiliki tekad sebesar ini. Di luar membimbing dan menyelamatkan begitu banyak orang. Dia menyembunyikan kemampuannya berinteraksi dengan sesama di tengah kerumunan orang banyak. Antar sesama tidak mempunyai rintangan. Bukankah kita pernah mengatakan tiada rintangan di tengah para makhluk, juga tidak membuat orang menolaknya? Berkata Anda adalah seseorang yang melatih kendaraan besar. Kamu dan saya tidak berjalan di jalan yang sama. Tidak mendapat penolakan dari orang-orang. Maka beliau demikian berhati lapang dan lembut. Harmonis juga di tengah para makhluk demikian. Berbaur tanpa terdeteksi dan mengumpani. Demikian dengan semua orang, bersama-sama di tengah para Sravaka yang melatih kendaraan kecil. Dengan mengumpani, membimbing dan menyadarkan. Perlahan-lahan mempengaruhi selangkah demi selangkah, mengumpani. Dapat masuk ke tengah kerumunan orang banyak untuk membimbing. Ini adalah harapan Sang Buddha, harapan yang menjadi satu tujuan utama. Memungkinkan para makhluk untuk memasuki kebijaksanaan Buddha. Berharap setiap orang dapat menerima kebijaksanaan Sang Buddha, setara dengan Sang Buddha. Tingkat pencerahan yang tiada tara, agar sifat hakiki setiap orang yang demikian adanya dapat ditemukan, agar sifat hakiki yang sedemikian adanya tidak tercemar di tengah kerumunan orang banyak. Mengembangkan kebijaksanaan hakiki kita. Dengan demikian berharap setiap orang dapat memasuki kebijaksanaan Sang Buddha, yaitu sifat hakiki kita yang demikian adanya. Kita harus membuka dan menunjukkannya. Kita harus mengerahkannya. Mengerahkan kita setiap orang, agar dapat masuk ke kerumunan orang banyak. Membimbing dan menyadarkan para makhluk, dan tidak tercemar oleh para makhluk. Tidak terpengaruh oleh kegelapan batin, dan kerisauan yang datang menghambat kita. Ini adalah Purna Maitrayani Putra, menggunakan ajaran Sang Buddha, mempelajari metode terampil Sang Buddha. Demikian membaur tanpa terdeteksi, mengumpani, membimbing dan menyadarkan. Kemampuan seperti ini berharap setiap orang yang melatih diri dapat memasuki kebijaksanaan Buddha. Setara dengan kebijaksanaan Sang Buddha, inilah harapan beliau. Jadi ajaran dari pembebasan yang tak terbayangkan, membuat semua orang memahami, setiap orang bisa terbebaskan. Setiap orang bisa menolak perlakuan dari kegelapan batin dan kerisauan yang datang mengacaukan batin kita. Buat apa kita membiarkan kerisauan menetap di dalam batin kita? Para makhluk penuh dengan kegelapan batin. Para makhluk mempunyai penyakit.
Dokter adalah untuk mengobati penyakit para makhluk, bukan mempunyai penyakit yang sama seperti para makhluk. Para dokter harus melindungi diri sendiri, harus mempunyai imunitas. Dokter tidak boleh tertular penyakit pada saat pergi mengobati pasien. Prinsip yang sama, kita para makhluk mempunyai penyakit. Penyakit para makhluk yaitu kerisauan dan kegelapan batin. Kerisauan dan kegelapan batin harus diobati dengan obat Dharma. Obat Dharma adalah memerlukan tabib agung. Tabib agung adalah para Buddha dan Bodhisattva. Tahu akan obat Dharma ini bisa mengobati penyakit kerisauan dari para makhluk. Kita harus menggunakan obat Dharma untuk diminum oleh para makhluk yang penuh kerisauan. Tabib agung yang akan menggunakan obat ini apabila tertular penyakit kerisauan dari para makhluk, harus bagaimana menyelamatkan para makhluk. Jadi kita harus memasuki kebijaksanaan Buddha. Kebijaksanaan Buddha adalah tak terbayangkan. Kebijaksanaan yang tak terbayangkan ini adalah yang harus benar-benar kita pelajari. Apakah ini sulit atau tidak? Sedikit pun tidak sulit. Sangat mudah dan sederhana. Manusia di dunia ini pasti bisa melakukannya. Sama seperti pada waktu di Serbia. Pada tahun 2016 tanggal 11 Maret. Pada hari itu di Bosnia, juru bicara dari DPRD kota Samachi datang untuk menemui Bodhisattva, relawan. Pada saat yang bersamaan juga membawa pengenalan singkat tentang Cuci yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Serbia. Bahan bacaan berisi pengenalan singkat tentang Cuci. Dia melakukan perjalanan khusus ini. Itu benar-benar jalinan kasih yang tulus. Dia seperti ini. Baru saja pulang beberapa hari, sudah datang kembali. Ketika para relawan Cuci melihat juru bicara Dewan Kota itu kembali, semua orang sangat senang dan menerima terjemahannya. Pengenalan singkat tentang Cuci Serbia. Semua orang bahkan lebih sukacita. Jadi mereka datang dan segera melaporkannya. Pada tanggal 10 Maret diberitakan oleh surat kabar Serbia. 1 halaman penuh digunakan untuk melaporkan segala sesuatu yang dilakukan orang Cuci di daerah setempat. Insan Cuci juga menyampaikan bahwa wakil wali kota Serbia bertemu muka dengan mereka, menemui para relawan Bodhisattva kita ini. Pada saat yang bersamaan juga menyampaikan bahwa ada 10 kota di bagian tengah dan selatan negara ini telah dilanda banjir dan bencana. Dia berharap insan Cuci dapat membantu orang yang terkena bencana di sana. Kami setuju untuk membantu mereka dan bahkan mengatur bahwa pada 16 Maret kami akan pergi ke kota-kota itu untuk survei kondisi bencana. Ada 10 kota yang dilanda banjir, dan mereka berharap insan Cuci bisa membantu. Setelah mendengar ini, juru bicara Dewan Kota berkata, "Jika Anda ingin pergi ke tempat-tempat itu untuk membantu,
Anda membutuhkan banyak truk untuk mengirimkan barang-barang material. Ia mengatakan bahwa ia bersedia menyediakan transportasi tersebut. Hal itu disampaikan oleh Ketua Dewan Kota. Dia juga sangat baik dan ramah. Ini negara tetangganya. Karena relawan Ceci kita tetap di sana, sekitar 10 orang. Dan bersedia menanggung beban yang begitu berat. Dia bersedia membantu lagi. Ia sangat sukacita. Bisa membantu dalam menyediakan alat transportasi tersebut. Insan Ceci sangat berterima kasih karena Ketua Dewan Kota terus menemani mereka. Terus membantu mereka. Insan Ceci sangat berterima kasih kepadanya. Mulai lagi merencanakan di tempat tersebut. Tempat di mana kita sedang membantu sekarang. Komite pengungsian itu kembali mengusulkan. Melihat mereka yang tertahan di stasiun pemberhentian, tidak bisa bergerak maju ataupun mundur. Para penghuni ini berjumlah 300 orang. Kehidupan dari 300 pengungsi ini juga melihat seorang ibu yang menyusui bayinya. Sudah tidak ada ASI lagi. Ini karena kekurangan gizi. Kehilangan nutrisi, tidak ada ASI lagi. Anak masih kecil memohon bantuan susu formula kepada insan Ceci demi mencukupi kebutuhan nutrisi anak-anak. Insan Ceci pun segera membeli susu bubuk. Para komite pengungsian melihat insan Ceci yang begitu baik. Mereka juga menyediakan satu ruangan agar ibu-ibu dapat menyusui bayi mereka. Lalu mempersiapkan lagi satu ruangan untuk dipergunakan oleh relawan agar dapat membantu mereka menambah nutrisi. Mereka juga pergi meminjam dapur, berharap makanan dalam kemasan ini bisa dipanaskan dan agar para pengungsi ini dapat menikmati dan menyantap makanan yang hangat ini. Melihat orang-orang ini sedang bersumbangsi di tempat itu. Di tempat yang begitu jauh, di sana tinggal belasan hari. Kehidupan yang sangat sulit. Insan Ceci begitu rela dan gembira untuk bersumbangsi di sana. Tidak hanya demi para pengungsi. Di daerahnya terjadi hujan besar dan banjir. Di bagian tengah dan selatan, mereka semua tetap mengiyakan. Mereka rela untuk pergi survei bencana. Juru bicara Dewan Kota Bosnia juga rela membantu peralatan transportasi dan lainnya. Kalian coba pikirkan, sungguh tak terbayangkan, membangkitkan niat agung. Meneguhkan tekad agung, rela bersumbangsi, karena sudah bersumbangsi di sana, tidak takut susah. Bukan beranggapan bahwa saya hitung-hitung 10 hari bisa pulang. Orang yang pulang sudah pulang satu kelompok, tetapi sekarang ada lagi orang yang datang melanjutkannya. Di sana sedang menunggu pergantian orang yang bertugas, yang mana harus pelan-pelan dibimbing seperti ini. Pelan-pelan melakukan pergantian orang yang bertugas. Ketika jumlah orang sudah cukup, barulah bisa lanjut melakukan pekerjaan yang begitu berat ini. Maka dapat dikatakan, inilah bodhisatwa. Membangkitkan batin bodi agung,
berjalan di jalan bodhisattva, bersedia melakukannya dengan begitu bersuka cita, memungkinkan para makhluk untuk memasuki kebijaksanaan Buddha. Ini adalah bodhisattva yang memasuki kebijaksanaan Buddha. Kebijaksanaan mereka bersedia bersumbangsi di saat sekarang di mana para makhluk paling menderita, melarikan diri, tidak bisa maju atau mundur. Di tempat itu, saat menderita kelaparan dan kedinginan, harus seperti batin para Buddha, ikrar para bodhisattva. Mereka di tempat itu dengan jati diri sebagai seorang Buddhis. Di organisasi besar ini, menggunakan cinta kasih yang seperti ini, bersumbangsi dengan sikap seperti ini, membuat penduduk lokal yang beragama Kristen Ortodoks Timur, yang merupakan agama lain atau berbeda agama, saat ini bersedia bekerja sama secara tim dengan mereka, saling menghormati. Oleh karena itu, cinta kasih setiap orang dari para makhluk adalah setara. Asal kamu setiap orang memiliki ketulusan, berkumpul bersatu, menyelamatkan makhluk hidup, bukan masalah satu orang, membutuhkan banyak orang secara bersama-sama untuk bersumbangsi. Jadi ikrar batin Sang Buddha adalah untuk membangkitkan hati orang-orang. Orang-orang harus memiliki sifat hakiki kebudaan, sifat hakiki kita. Setiap orang membangkitkannya. Setiap orang masuk ke dalam masyarakat. Setiap orang bersedia bersumbangsi tanpa pamrih. Tenaga akan menjadi sangat besar, tak terbayangkan, membuat orang-orang yang menderita bisa terbebaskan dari penderitaannya. Ini juga dari kita terus melihat ajaran Buddha, ajaran sementara dengan metode terampil, membaur tanpa terdeteksi, mengumpani, membimbing dan menyadarkan, melihat mereka. Ketika komisi dari pengungsi melihat cinta kasih dari insan Ceci ini, mereka juga berada di pos perbatasan, juga segera memberi sebuah ruang agar para ibu menyusui ini, bagaimana mencampur susu, dan bagaimana memberinya makan untuk anak mereka. Ini memberikan mereka ruang yang jauh lebih besar, lebih manusiawi dan penuh cinta kasih. Mereka mulai terus menemaninya. Orang setempat juga terus membangkitkan cinta kasih mereka, juga ikut berkontribusi, bersedia untuk bersumbangsi. Beberapa hari ini hujan terus. Relawan Ceci masuk ke gudang. Melihat air telah masuk ke dalamnya, mereka begitu sibuk. Mereka juga harus segera datang untuk menaikkan barang-barang ini. Lantai sudah basah. Barang-barang tidak boleh kena air. Memikirkan sekarang hanya tinggal 10 orang lebih di sana. Dan juga harus mengurus pembagian bantuan di luar. Dan harus membantu para pengungsi agar mereka memiliki makanan yang hangat untuk dimakan. Dan juga membersihkan ruang besar itu. Sebenarnya tidak tega melihatnya. Namun melihat masih ada senyuman di wajah mereka,
Tidak tampak sedikit pun rasa kesal. Ini benar-benar terjun di orang banyak tanpa rintangan. Apa yang mereka lakukan, mereka tidak takut sulit. Terus bersumbangsi. Hal yang benar lakukan saja. Ini terdengar sangat sederhana. Sebenarnya karena adanya pembebasan yang tak terbayangkan. Mereka telah memperoleh pembebasan. Semua orang adalah bos. Namun setelah sampai di tempat itu, bersedia melakukan hal ini. Ini benar-benar tidak mudah. Karena tidak mudah, maka membuat orang terharu. Jalan bagi bodhisatwa dunia adalah ditapaki dengan demikian. Asalkan Anda rela melakukannya dengan adanya kerelaan, maka tiada kesulitan. Meskipun tidak mudah, namun jika kita rela, maka tiada kesulitan. Naskah sutra sebelumnya demikian menyampaikan. Tahu kalau orang-orang suka pada ajaran kecil dan takut pada kebijaksanaan besar. Itu sebabnya para bodhisatwa bersikap sebagai Sravaka dan Pratyeka Buddha. Sutra Teratai Bab 8, Bab 500 Murid Menerima Peramalan. Seperti yang baru saja saya katakan, kendaraan besar membangkitkan tekad kendaraan besar. Para murid Buddha tahu bahwa mereka masih banyak orang-orang yang takut pada ajaran kendaraan besar, tidak berani menerima kebijaksanaan besar. Mereka hanya suka pada ajaran kecil. Para bodhisatwa ini, mereka masih sama. Mereka menyembunyikan, sama seperti dengan yang lainnya. Bersikap sebagai Sravaka dan Pratyeka Buddha. Meskipun mereka telah membangkitkan hati bodhisatwanya, akan tetapi mereka merahasiakannya. Mereka secara diam-diam di dalam adalah bodhisatwa, sedangkan di luar menampakkan penampilan Sravaka. Naskah sutra selanjutnya masih dapat membacanya lagi. Di dalam adalah hati bodhisatwa, sedangkan di luar menampakkan penampilan Sravaka dan Pratyeka Buddha. Dengan metode terampil yang tak terhingga, mereka membimbing segala jenis makhluk. Mereka mengatakan kalau diri mereka adalah Sravaka yang sangat jauh dari jalan kebudaan. Sutra Teratai Bab 8, Bab 500 Murid Menerima Peramalan. Mereka sendiri mengatakan, saya masih sangat jauh dari Buddha. Jalan kebudaan yang belum saya pahami masih banyak. Saya sama seperti kalian. Kita semua orang harus sepenuh hati. Kita harus giat. Kita harus bekerja keras. Kita mendengar suara dari Sang Buddha. Kita memahaminya dengan bersungguh hati. Oleh karena itu, mereka mengatakan kalau diri mereka adalah Sravaka, sangat jauh dari jalan kebudaan, mengekspresikan pemahaman mereka sendiri tentang Buddha Dharma masih sangat jauh. Jadi kita semua harus bersama-sama berusaha, harus tekun. Ini adalah orang yang telah membangkitkan hati kendaraan besar. Dia rela melepaskan statusnya, tampilan sama seperti semua orang. Dengan begini memohon jalan kebudaan
Naskah sutra selanjutnya mengatakan, mereka telah menyadarkan dan membebaskan tak terhingga makhluk. Semuanya telah memperoleh pencapaian. Sekalipun orang-orang yang berkeinginan kecil dan malas, secara perlahan-lahan memungkinkan mereka untuk mencapai kebudaan. Mereka secara diam-diam di dalam mempraktekkan jalan bodhisattva, sedangkan di luar menampakkan penampilan Sravaka, minim nafsu keinginan, dan muak akan samsara. Dalam kenyataannya, mereka sedang memurnikan tanah Buddha. Sutra Teratai Bab 8. Bab 500 murid menerima peramalan. Naskah sutra bagian ini bukankah sudah menunjukkan sedemikian yang disembunyikan bodhisattva, menampakkan penampilan sebagai Sravaka, bergabung bersama dengan yang lainnya, membimbing dengan cara demikian agar dapat menyadarkan lebih banyak orang, sehingga mereka mau bersama-sama dengan kita, mau mendengar perkataan kita. Secara pelan-pelan akan kami mengumpani dan memandu, serta mendekati mereka. Dengan demikian, dapat mereka telah menyadarkan dan membebaskan tak terhingga makhluk. Kerisauan batin dari yang berakar kapasitas kendaraan kecil. Dengan cara bagaimana agar dapat membukakan pintu hati mereka untuk berhadapan dengan kendaraan besar dan berkeinginan untuk terjun ke tengah orang banyak. Ini sangat membutuhkan kesungguhan hati untuk menolong dan menyadarkan para makhluk. Hanya mengandalkan diri kita sendiri tidak mungkin berhasil. Harus menyadarkan sedemikian banyak orang untuk bersama-sama bersumbangsi. Maka naskah sutra bagian ini sudah mulai menjelaskan tentang menyadarkan. Dengan cara apa agar dapat menyadarkan praktisi kendaraan kecil. Mereka telah menyadarkan dan membebaskan tak terhingga makhluk. Semuanya telah memperoleh pencapaian. Mereka menyembunyikan besar dan menampakkan kecil. Dengan metode terampil ini, menyadarkan tak terhingga makhluk memungkinkan mereka untuk mencapai jalan non-duniawi. Bagaimana agar dapat pencapaian, yaitu mereka menyembunyikan besar dan menampakkan kecil. Mereka menyembunyikan dharma kendaraan besar. Meskipun saya mengerti ajaran kendaraan besar, meskipun saya bertekad dan berikrar masuk ke dalam kumpulan orang banyak, tetapi hal ini bukan ditujukan kepada yang lainnya, yang sedang bersama saya sekarang. Oleh sebab itu, mereka menyembunyikan besar dan menampakkan kecil, mewujudkan dalam bentuk Sravaka. Sebenarnya dalam lubuk hati mereka telah membangkitkan tekad yang besar, sehingga menggunakan kekuatan dari metode terampil. Saya sendiri juga punya tekad ini. Saya juga berharap setiap orang memiliki tekad ini, sehingga saya perlu mempelajari metode terampil Sang Buddha. Demikian dapat bersama-sama mendengar dan mengerti. Bersama-sama menumbuhkan perasaan sukacita dan bahagia. Dan bersama-sama bertekad melatih dharma kendaraan besar.
Sehingga dengan metode terampil ini menyadarkan tak terhingga makhluk. Dengan demikian, terpikir metode terampil memungkinkan mereka untuk mencapai jalan non-duniawi. Kendaraan kecil hanya satu metode terampil yang memandu kita memasuki pintu Dharma ini. Memasuki pintu Dharma sejati dan memperoleh gudang mustika. Seharusnya kita lebih mendalami, jadi sepenuh hati memikatnya. Lihatlah anak malang, sesepuh juga demikian, berpenampilan seperti seorang anak malang, memakai baju kotor di badannya. Kemudian membawa peralatan untuk membersihkan. Pergi dan mendekati anak malang. Pergi dan menunjukkan bagaimana membersihkan. Perlahan bertahap membawanya mendekati pintu rumah. Lalu perlahan memandu memasuki pintu. Menunjukkan pemandangan yang begitu agung, begitu megah. Mulai menampilkan yang sebenarnya banyak benda berharga di dalam. Agar anak malang ini perlahan-lahan memupuk cinta kasih dalam hati. Cinta kasih yang dibahas ini adalah tentang jalan kebenaran, jalan cinta kasih, yang memberikan harapan baginya. Berpikir, apabila harta karun ini milik saya, ini adalah seperti kita yang sedang berpikir. Alangkah baiknya apabila kita memahami banyak prinsip kebenaran, barulah berkata kepadanya, "Ada, kemarilah, mari masuk ke gudang harta karun. Semua barang ini sebenarnya adalah milikmu." "Mengapa milikku?" Sesepuh memberitahunya. "Karena kamu adalah anakku." Lihat, seperti inilah dia melakukan pendekatan selangkah demi selangkah. Karena setiap orang dibimbing dan diajari oleh Buddha. Beliau mempelajari kita untuk memanifest sifat hakiki kita. Kita memiliki potensi terpendam ini di dalam diri kita sendiri. Saat kita menggunakan potensi terpendam kita ini, kita pun dapat masuk ke tengah orang banyak. Ajaran juga terdapat di tengah orang banyak. Harta karun ini dapat ditemukan di tengah orang banyak. Kerumunan orang adalah ladang pelatihan bagi bodhisattva. Kerumunan orang adalah sutra agung bagi bodhisattva. Maka bodhisattva melalui sutra agung kerumunan orang tumbuh dan berkembang jiwa kebijaksanaannya, memahami sifat tercerahkan Buddha. Sebenarnya inilah jalan yang telah dilalui sedemikian rupa. Jadi seperti ini, Sarawaka suka pada ajaran kecil. Sekalipun orang-orang yang berkeinginan kecil dan malas, secara perlahan-lahan memungkinkan mereka untuk mencapai kebudaan. Meski para makhluk yang dibimbing suka pada kecil dan menjadi malas terhadap jalan kendaraan tunggal, perlahan-lahan menggunakan ajaran ini untuk mengumpangi mereka agar melindungi dan mengingat kebijaksanaan Buddha. Meskipun orang-orang ini berkeinginan kecil, hanya demi kebaikannya sendiri, berbagai metode digunakan untuk membimbingnya, agar mereka perlahan-lahan ingin terlepas dari kegelapan batin di dunia, dan membuka pintu hatinya untuk berjalan di jalan agung yang luas.
Jadi, meskipun sekarang orang-orang ini masih berkeinginan kecil dan malas, secara perlahan-lahan memungkinkan mereka untuk mencapai kebudaan. Meskipun mereka demikian, asalkan kita dengan sepenuh hati mendekatinya, asalkan kita dengan sepenuh hati membimbingnya, dan memiliki kesabaran, mereka juga dengan perlahan akan bisa memahami. Para makhluk yang dibimbing suka pada kecil, meskipun para makhluk suka pada kecil, merasa bahwa menyelamatkan diri sendiri saja sudah cukup. Namun mereka menjadi malas terhadap jalan kendaraan tunggal. Sebenarnya jalan ini kita bisa menyelamatkan diri sendiri dan juga bisa membawa orang lain untuk menyelamatkan diri mereka. Jalan ini sangat sulit dilalui. Orang sangat banyak, sangat rumit. Lebih baik saya menjalani jalan sendiri yang kecil. Ini adalah praktisi kendaraan kecil. Orang yang bermalas-malasan terhadap penderitaan para makhluk. Sedikit pun mereka tidak menaruh perhatian. Hanya menjaga diri sendiri. Tidak peduli kepada yang lain. Sehingga orang seperti ini perlahan-lahan menggunakan ajaran ini untuk mengumpangi mereka agar melindungi dan mengingat kebijaksanaan Buddha. Orang seperti ini kita harus dengan penuh kesungguhan hati membimbingnya, dengan perlahan mengumpani mereka untuk bisa masuk. Ini adalah demi melindungi mereka, melindungi para praktisi ajaran kendaraan kecil. Jangan sampai mereka tidak berhasil, kemudian memutus akar kebajikannya. Kita harus mendorong mereka untuk mempertahankan akar kebajikan. Dengan begini kita sepenuh hati menuntun mereka untuk menjadi bodhisattva. Kita harus memiliki batin yang detail seperti ini. Kita harus membangun tekad yang agung. Kita harus mau menyelamatkan para makhluk. Namun kita juga takut akar kebajikannya terputus. Jadi kita harus sangat detail, pelan-pelan mengumpani mereka dan membawanya masuk. Berkeinginan kecil merujuk pada mereka yang mencari kendaraan kecil. Malas merujuk pada para murid utama yang mundur dari kendaraan besar dan mengarah kepada kendaraan kecil. Dengan metode terampil, membaur tanpa terdeteksi, dan mengumpani secara diam-diam untuk membimbing para makhluk, memungkinkan mereka untuk memasuki kebijaksanaan Buddha. Mereka awalnya membangkitkan tekad luhur. Sebersit niat timbul, kegelapan batin tergerak. Dengan begitu makanya muncul juga kerisauan batin. Dari sinilah mereka mundur dari besar kembali ke kecil. Semua murid yang agung menggunakan metode terampil dan sementara. Banyak orang yang sudah membangkitkan tekad luhur karena ingin menemani praktisi kendaraan kecil. Maka demikian mereka membaur tanpa terdeteksi dan mengumpani secara diam-diam. Bodhisattva dengan tekad luhur. Kita sendiri yang juga sudah memiliki tekad bodhisattva dan sudah mencapai level bodhisattva. Kami menyembunyikan diri kita sendiri.
dan kita menemani mereka. Maka mereka membimbing para makhluk, memungkinkan mereka untuk memasuki kebijaksanaan Buddha. Selangkah demi selangkah mendampingi mereka, selangkah demi selangkah memimpin mereka. Jika mereka mengatakan bahwa dia merasa takut, kita juga mengatakan kepada mereka, "Iya, saya juga sangat takut. Mari kita jalani bersama-sama." Dan ini harus dengan bersungguh hati. Maka itu, orang-orang yang tidak berusaha sedapat mungkin untuk memutuskan kejahatan dan memupuk kebajikan dinamakan orang-orang malas. Mengembangkan kemelekatan penuh noda juga disebut malas. Bila hati tidak gagah berani, perlu teman bijak yang menggunakan 4 metode dalam memeluk makhluk untuk mengajarkan ketekunan dalam mengatasinya terhadap kerisauan dan kegelapan batin kita sendiri. Kita tidak mau memutusnya, memupuk kebajikan. Bila kita tidak mau berusaha sedapat mungkin untuk membaur bersama dengan para makhluk dan menjalin jodoh baik dengan orang banyak, ini dinamakan orang-orang malas. Ini dikarenakan kita mengembangkan kemelekatan penuh noda. Demikian berproses, maka timbul noda batin dan kemelekatan. Saat kerisauan dan kegelapan batin datang, maka batin kita menjadi ternoda, sehingga kita menjadi takut. Kemudian menutup rapat-rapat diri kita. Ini lalu menjadi orang-orang malas. Ini sudah merupakan mengembangkan kemelekatan penuh noda. Kegelapan batin yang tertutupi noda batin di dalam hati kita akan terus senantiasa bertumbuh kembang. Disebut mengembangkan kemelekatan penuh noda, terus berkembang tanpa henti. Begitu kerisauan batin ini timbul, biar bagaimanapun mitra bajik membujuk kita, juga tidak akan berhasil. Kita masih saja melekat pada pandangan sendiri. Ini adalah mengembangkan kemelekatan penuh noda. Ini juga disebut malas. Bila hati tidak gagah berani, perlu teman bijak yang menggunakan 4 metode dalam memeluk makhluk. Menggunakan 4 metode dalam memeluk makhluk untuk membimbingnya. Bila kurang gagah berani dan kurang tekun, maka perlu teman bajik, teman baik yang mengarahkan dan membimbingnya. Bila hati tidak gagah berani, perlu teman bijak yang menggunakan 4 metode dalam memeluk makhluk. Apakah kalian masih ingat? Berdana, berkata baik, berbuat baik, dan bekerja sama dengan baik. Dengan 4 metode dalam memeluk makhluk ini, untuk mendekati dan membujuknya, dan membimbingnya, maka kita mesti bersumbangsi di tengah orang ramai, untuk mengajarkan ketekunan dalam mengatasinya, mengarahkannya. Kita mesti tekun dan giat, sulit untuk mengenal Buddha Dharma, sulit memperoleh tubuh manusia. Jangan biarkan waktu berlalu sia-sia. Semua orang mesti tekun dengan sungguh hati, sehingga kemalasan adalah beban bagi segala praktik. Rumah tangga yang malas akan menyebabkan kurang sandang dan pangan, usaha keluarga yang tidak sukses,
Monastik yang malas tidak akan mampu keluar dari penderitaan samsara. Jika bermalas-malasan akan membebani praktik tekun bersemangat. Ini adalah batin yang bermalas-malasan. Jika batin kita mulai bermalas-malasan, kita mau tekun bersemangat pun akan ada hambatan. Sendiri menghambat diri sendiri, sendiri merintangi diri sendiri. Para perumah tangga, kemalasan akan menyebabkan kurang sandang dan pangan. Di rumah, jika ada orang yang malas, kehidupan dalam berumah tangga pasti ada masalah. Sehingga perumah tangga juga harus tekun bersemangat. Usaha keluarga harus disemangati. Usaha keluarga baru bisa sukses. Jika malas, maka akan merintangi kesuksesan usaha keluarga. Jika membina diri, monastik yang membina diri bermalas-malasan tidak akan mampu keluar dari penderitaan samsara. Ini adalah prinsip kebenaran yang pasti. Mereka secara diam-diam di dalam menjalankan praktik bodhisattva, sedangkan di luar menampakkan penampilan Sravaka, mencari segala praktik luhur dari bodhisattva yang memberi manfaat bagi diri sendiri dan orang lain, serta menyempurnakan buah kebudaan. Di dalam diri secara tersembunyi menyimpan praktik bodhisattva, sedangkan di luar diri menampakkan penampilan Sravaka. Meski orang-orang bertekad kecil selalu ingin mundur, akan tetapi secara perlahan-lahan diajarkan hingga pada akhirnya dapat mencapai kebudaan. Inilah secara diam-diam di dalam menjalankan praktik bodhisattva, sedangkan di luar menampakkan penampilan Sravaka, yaitu mencari segala praktik luhur dari bodhisattva yang memberi manfaat bagi diri sendiri dan orang lain, serta menyempurnakan buah kebudaan. Ini disebut menjalankan praktik agung. Praktik agung ini secara tersembunyi di dalam batin, sebenarnya sudah menjalankan praktik bodhisattva. Luar sama dengan semua orang, tetapi dia sudah memberi manfaat bagi diri sendiri dan orang lain, serta menyempurnakan buah kebudaan. Orang-orang yang seperti begini disebut praktik agung bodhisattva. Di dalam diri secara tersembunyi menyimpan praktik bodhisattva, sedangkan di luar diri menampakkan penampilan Sravaka. Walaupun di dalam batinnya sangat berlimpah, tapi di luar dia mengecilkan dirinya. Meski orang-orang bertekad kecil selalu ingin mundur, akan tetapi secara perlahan-lahan diajarkan. Ada praktisi kendaraan kecil yang sangat pasif, hanya ingin memberi manfaat pada diri sendiri. Walaupun mereka adalah demikian, asalkan mempunyai tekad besar, orang yang tekun bersemangat mendekatinya, sehingga hingga pada akhirnya dapat mencapai kebudaan. Asal ada orang yang demikian, bersedia selalu bersamanya, sering tekun menasihatinya. Demikian praktisi kendaraan kecil ini. Dia juga akan perlahan-lahan membuka pintu hatinya. Perlahan-lahan akan memupuk tekad kendaraan besar. Ada kalanya saat melakukan sesuatu, tolonglah, datang bantu saya sebentar. Setelah lama dipanggil,
dia juga akan datang membantumu. Setelah lama membantu, dia juga merasa demikian sangat ringan. Coba lihat Bodhisattva pelestarian lingkungan juga mengatakan, dulu tidak ada kerjaan, sini sakit, sana sakit. Sekarang setelah melakukan pelestarian lingkungan, semuanya saya sangat gembira. Tubuh sangat sehat dan kuat. Juga banyak orang yang mengatakan demikian. Sehingga setelah melakukan, dia timbul rasa sukacita. Inilah secara diam-diam di dalam menjalankan praktik bodhisattva. Sedangkan di luar menampakkan penampilan Sravaka. Inilah orang yang membangkitkan tekad agung. Dia melepaskan statusnya, mengecilkan diri sendiri, memasuki ajaran kendaraan kecil ini, membina diri di tengah orang banyak, minim nafsu keinginan dan muak akan samsara. Sementara dalam kenyataannya, mereka sedang memurnikan tanah Buddha. Di luar menjalankan praktik Sravaka, muak dan ingin menjauhi samsara. Tetapi dalam batin sebetulnya adalah bodhisattva yang bermain-main dengan kemampuan batin untuk memurnikan negeri Buddha. Memungkinkan para makhluk untuk meminimalkan nafsu keinginan dan muak akan samsara adalah memurnikan batin dari para makhluk. Sebetulnya ini adalah memurnikan negeri Buddha dalam batin sendiri. Sebenarnya membina diri, minim nafsu keinginan dan muak akan samsara, sebenarnya adalah memurnikan negeri Buddha kita. Di luar praktik Sravaka, muak dan ingin menjauhi samsara adalah demikian ingin mengatakan kepada semua orang, saya takut ketidakkekalan di dunia, penderitaan, kekosongan, sehingga saya bersedia membina diri. Saya ingin memutuskan kerisauan. Inilah menampakkan praktik Sravaka. Bertumimba lahir dalam samsara sangatlah menderita. Saya menampakkan praktik Sravaka ini, mendengar suara Buddha, memahami prinsip kebenaran dari Buddha. Sebenarnya, setelah mengalami dalam batin, sebetulnya adalah bodhisattva yang bermain-main dengan kemampuan batin. Sebenarnya sudah sepenuhnya memahami, telah membangkitkan tekad luhur, juga berkelana di tengah orang banyak, tidak tercemarkan. Walaupun saya adalah Sravaka, tetapi saya berada di tengah orang banyak, tidak tercemarkan. Sehingga memungkinkan para makhluk untuk meminimalkan nafsu keinginan dan muak akan samsara adalah memurnikan batin dari para makhluk. Harus mempertahankan semua monastik yang membina diri. Yang pertama dimulai dari muak akan samsara, demikian membina diri. Sebenarnya, ini adalah memurnikan batin dari para makhluk. Langkah pertama, para makhluk harus bebas dari samsara. Langkah pertama harus demikian dijalankan, sehingga sebetulnya ini adalah memurnikan negeri Buddha dalam batin sendiri. Ini adalah bersungguh hati dalam mempelajari ajaran Buddha. Bodhisattva dunia yang sesungguhnya semestinya berada di tengah orang banyak. Walaupun menampakkan wujud Sravaka dalam membina diri, yang terlihat adalah kendaraan kecil.
Sebenarnya kita mesti tidak takut dengan kendaraan besar. Tidak takut dengan ajaran kendaraan besar. Harus memasuki ke tengah orang banyak. Tidak tercemari oleh orang banyak. Inilah satu ajaran kendaraan besar. Semua orang harus senantiasa bersungguh hati.